Dijumpai di salah satu pemancingan ikan mas di daerah Cipinang Melayu Kalimalang, Jakarta Timur. Wanita parubaya ini tengah melantunkan sebuah lagu dangdut di antara para pemancing yang sedang mengikuti acara lomba mancing ikan mas. Suaranya terdengar ke segala penjuru area pemancingan, terlebih ia menggunakan box sound sehingga lagu-lagu yang ia nyanyikan sangat terdengar jelas oleh para pemancing. Tidak sedikit para peserta mancing merasa terhibur dengan kehadiran wanita parubaya ini, banyak di antara mereka secara tidak sadar mengikuti lantunan lagu yang ia nyanyikan. Ada yang menggoyang-goyangkan badannya, ada juga yang menggerakkan kepalanya, atau menepukkan tangannya pada bangku ataupun kakinya. Tampak para pemancing senang dengan hiburan yang dibawakan wanita parubaya yang sering memberi hiburan di empang pemancingan. Menyanyi di empang-empang pemancingan sering ia lakukan, tidak saja di hari Minggu atau hari-hari libur lainnya. Setiap hari, wanita parubaya yang akrab dipanggil Tete ini, sering keliling empang yang berada di seputaran Cipinang, Pondok Gede dan bahkan daerah Condet dan Pasar Rebo Jakarta Timur. Hampir semua empang pemancingan dijelajahi dengan lantunan lagu-lagu dangdut yang ia bawakan. Dan hampir semua pemancing pun mengenal atau setidaknya melihat sosok Teteh yang bernama lengkap Lilis Suryani yang berasal dari daerah Majalengka, Jawa Barat. Mengaku baru setahun ini Lilis Suryani menjalani aktivitasnya mengamen dari empang ke empang di seputaran Jakarta Timur dan Bekasi. Sebelumnya, ia dan teman-temannya sering mengamen di jalanan dengan menggunakan kendaraan mobil ataupun motor roda 3. Di kelompoknya yang lalu itu peralatan mengamennya dilengkapi dengan organ tunggal. Tidak saja mengamen di jalan-jalan, Lilis Suryani dan teman-temannya sering mendapat job mengisi acara panggung-panggung hajatan di acara resepsi pernikahan. Namun sayangnya kegiatan menyanyi di panggung-panggung acara resepsi hajatan itu terpaksa harus dihentikan karena serangan virus Corona-19 yang begitu dahsyat melanda negeri ini. Lilis Suryani dan teman-teman lainnya terpuruk karena sepi order. Lilis Suryani memutuskan untuk berpisah dengan teman-temannya yang sama-sama mengamen di jalan dan panggung hiburan. Ia memilih untuk terus mengamen seorang diri untuk membantu perekonomian keluarganya. Mulailah ia menjalani aktivitasnya seorang diri di tengah suasana pandemi COVID-19 yang mewabah itu. Dari satu jalan ke jalan yang lain ia selusuri menjual suara dengan menyanyikan lagu-lagu dangdut. Bakat nyanyi yang ia miliki memanglah tak sebagus para penyanyi lainnya, terlebih para penyanyi dangdut ternama, tetapi Lilis Suryani bersyukur kebisaan bernyanyi yang ia miliki secara pas-pasan itu mampu membantu menopang perekonomian keluarganya. Bakat menyanyi yang ia miliki itu tak lepas dari harapan seorang ibu. Ya, ibunya sangat mengagumi seorang penyanyi lawas ketika itu yang bernama Lilis Suryani, maka diberilah nama Lilis Suryani kepada dirinya berharap ia bisa tumbuh dan berkembang seperti penyanyi Lilis Suryani kelak. Seiring perkembangan, Lilis Suryani menjalani kehidupan mengamennya di jalan-jalan, namun hasil yang ia dapat tidaklah seberapa. Beruntungnya, ada seseorang yang biasa ia datangi memberitahu dan menyarankan agar sebaiknya ia mengamen di empang-empang saja. Aku Lilis Suryani mengenang seseorang tersebut. Dengan peralatan seadanya dan sangat sederhana Lilis Suryani mencoba mengikuti saran dan anjuran orang itu.
Lilis Suryani mengaku sempat nervous juga berada di empang pemancingan. Suasana empang pemancingan sangat beda dengan suasana di jalan-jalan seperti dulu. Di empang dia berhadapan langsung dengan sekian banyak orang, tetapi kalau di jalan hanya dari kios ke kios lain. Lilis mengaku hampir menangis ketika salah seorang pemancing berteriak menyuruhnya untuk berhenti menyanyi. Ia gugup dan sedih, entah apa salah saya, begitu kira-kira ia membatin. Namun lambat laun ia mengerti dengan suasana empang pemancingan. Di pemancingan itu bercanda dan ngebanyol dengan berbagai gaya apapun sudah biasa, bahkan candaan mereka nyaris menyerempet hal-hal berbahaya, tapi mereka semua senang, tidak ada yang marah atau emosi. Dari suasana seperti itulah Lilis Suryani semakin memantapkan kariernya sebagai penyanyi empang pemancingan yang memberikan hiburan kepada para pemancing. Dari hasil mengamen dari empang ke empang ini, sekarang ia sudah memperoleh box sound yang ia beli secara kredit, dan alhamdulillah bulan ini sudah selesai kreditannya. Aku Lilis Suryani di tengah perbincangannya bersama Kabar Kita Channel. Berikut omong-omong Kabar Kita Channel dengan Lilis Suryani yang biasa terlihat di empang-empang pemancingan di Jakarta Timur dan Bekasi. Teteh Lilis sudah berapa lama? Nyanyi di pemancingan. Iya. Baru setahun. Baru tahun. Iya. Terusnya Teteh aslinya dari mana? Aku aslinya dari Majalengka. Majalengka. Iya. Selama 1 tahun ini awalnya ini bagaimana nih kok bisa jadi penyanyi sering keliling empang gitu? Dulunya aku 6 tahun aku nyanyi rombongan di mobil. Jadi soundnya itu di mobil. Ada organ vokalnya, penyanyinya sampai 2-3. Terus lepas dari nyanyi di mobil, akhirnya aku berdikari sendiri gitu, nyanyi sendiri, tapi aku keliling di jalanan. Iya. Waktu itu belum di empang. Belum. Nah, udah itu aku di jalanan. Terus ini apa namanya? Kalau di jalanan tuh capek banget gitu. Sampai sering apa namanya? Pokoknya ya begitulah kalau di jalan, namanya keliling jalan kan capek banget. Akhirnya aku banyak langganan di sana, dan langganan aku suka mancing. Dari situlah dia katanya kasihan lihat aku nyanyi di jalan, udah kamu katanya nyanyi di empang-empang aja. Nah, dia kasih tahu satu empang tuh, satu empang. Aku coba, nah kok ada respon gitu ya dari yang mancing. Nah, aku tadinya malu ya. Nah, udah ada respon itu, akhirnya aku betah, dan akhirnya lama-lama banyak yang ngasih tahu. Jadi sekarang alhamdulillah udah banyak di mana-mana gitu. Di empang-empang di pemancingan Jakarta Timur. Iya, Jakarta Timur. Nah, kemudian ini suka dukanya Teteh nih selama mancing di empang gimana nih? Suka dukanya? Iya. Kalau dukanya ini, kalau misalkan aku kan kalau di empang kan banyak yang minta lagu ya. Iya. Nancep gitu, nyanyi sampai banyak. Terus di empang lain kadang mungkin boson gitu denger nyanyi terus gitu. Kadang sering diteriakin, udah gitu. Kadang pernah aku sampai nangis. Sampai nangis gara-gara diteriakin udah gitu ya. Itu dukanya di situ. Ya. Pengalaman nyanyi atau belajar nyanyi ini dimulai dari sejak usia kapan atau baru atau bagaimana? Kalau masalah belajar nyanyi, aku nggak belajar, mungkin udah bawaan mungkin gara-garanya mungkin ibuku dulu mungkin pernah waktu aku lahir. Yeah. Waktu aku lahir apa namanya, ucapan dari dia gitu, namanya mau dikasih Lilis Suryani. Biar kayak artis gitu kan dulu, yang artis zaman dulu tuh Lilis Suryani. Nah betul. Mungkin dari ucapan ibu, tiba-tiba aku ada bakat. Oh, jadi dari ucapan ibu. Iya, waktu lahirnya mau dikasih cara nggak nama. langsung ada doa gitu ya? Iya, mau dikasih nama Lilis Suryani biar nantinya katanya biar kayak artis ada kan Lilis Suryani begitu. Dari ucapan ibu, tiba-tiba ada bakat nyanyi padahal aku nggak ada keturunan dari atasnya.
Oh nggak ada. Nggak ada. Kali dari Bapak dan ibu saudara-saudara. nggak ada. Oh nggak Cuma ada. ucapan ibu aja itu. Biasanya kan pada apa sinden atau gimana gitu. Iya, nggak ada. Oh nggak ada. Ya ucapan ibu. Oh terus Teteh ini ke Jakarta di Jakarta udah berapa lama nih? Kalau di Jakarta aku kan ceritanya aku dulunya nikah muda tuh. Iya. Dari umur 14 tahun aku Oh. udah nikah. Lagi asik-asiknya aku sekolah SMP kelas 2 aku nikah dibawa ke Jakarta. Ada udah 30 tahun lebih. Oh, 30 tahun Iya. di Jakarta. Iya. Jadi jarang pulang kampung nggak? Sering kalau Oh, pulang sering pulang kampung. Kalau kampung. orang Sunda mah nggak betah lama-lama, paling 3 bulan, paling lama 4 bulan. Oh gitu. Iya. Jadi emang sering mundar mandir ya? Iya, mondar mandir. Apalagi Ngabisin jaraknya- duit ongkos. Iya. Teteh ini apa namanya keluarga keluarga mendukung Mendukung, kegiatan ini. Kemudian Teteh punya putra putrinya berapa nih? Aku putranya udah 3, cewek 3. semua. Terus cucunya 2, Cucu cewek 2. juga. Itu cewek. Cucu cewek. Suami mendukung, keluarga juga Ya, mendukung. alhamdulillah. Kemudian itu kalau mengenai soundnya ini soundnya bagaimana? Son punya sendiri. Sound punya sendiri. Itu dibeli cara apa atau dari hasil? Awalnya aku kredit. Sekarang baru selesai ini 1 bulan ini. Ya dari baru hasil punya itu sendiri, ya, ya. hasil nyanyi di Iya. panggung di empang-empang gitu. Nah kemudian selain nyanyi di empang di mana lagi nih? Dulu mah sebelum corona sih suka ada yang ngajak di panggung-panggung gitu sebelum Iya. corona. Cuma semenjak habis corona udah nggak laku. Hmm, Sekarang kan ya tergantung faktor umur juga mungkin. Iya. Kan yang kalau panggung kan nyari yang muda-muda. tapi kan suara tetap harus yang dicari sama itu kan apa yang Iya, tapi kenal kan lagu-lagu. penyanyi panggung kan banyak, Bang. Hmm, Jadi aku nggak jadi butuhkan itu. Tapi kalau charteran mah sering, alhamdulillah ada Iya. aja gitu. Kalaupun nggak di Empang, kadang sering dipanggil charteran. ya di umpama di Di pasar induk, di sering pasar orang-orang induk. pasar induk juga gitu. manggil. Kemudian kalau di entertain itu kayak organ tunggal atau itu gimana? Tadi udah gabung sama mereka atau gimana? Dulu, iya Oh, dulu. sebelum corona masih laku. Kalau sebelum corona emang masih laku. Udah corona aja udah nggak laku lagi. Oh, jadi pas corona sejak 2 tahun ini Iya. jadi kegiatannya kendor. Iya kedol gara-gara kan panggung juga udah nggak Iya. aktif lagi kan waktu Nggak boleh corona. nggak Iya. boleh kumpul-kumpul. Kalau sekarang habis corona kan yang cuma penyanyi-penyanyi yang tertentu aja, pilihan gitu Iya. yang bisa di. Nah, kemudian Teh ini dari segi skill Teteh berapa lagu sih yang yang sudah dihafal? Nggak kehitung. Cuma Nggak kehitung. sayangnya aku kadang namanya mungkin faktor usia ya, Iya. aku suka lupa lirik begitu. Jadi tapi enaknya kalau ngamen kan jadi bisa sambil lihat lirik gitu Iya. kan. Kalau di panggung kan harus fokus benar-benar harus masuk ke otak semua gitu lagunya. Nah kalau menurut aku kalau masalah lagu banyak kan ngamen deh. Kalau di panggung kan cuma lagu-lagu tertentu aja yang Tertentu. diminta orang gitu. Iya. Kalau ngamen lagu nggak istilahnya nggak hit apa tiba-tiba minta. Makanya aku kalau banyakkan lagu ngamen. Oh, banyak yang ngamen. Iya, jadi masalah lagu nggak kehitung. Tapi yang jelas kadang aku nggak soalnya terlalu banyak aku penampungan otaknya mungkin nggak muat kali ya. Jadi aku lagunya kadang aku nggak dimasukin ke otak semua liriknya. Yang penting bisa nyanyi udah. Kemudian dibantu sama melalui handphone lagu-lagu itu Iya, ya. liriknya dibantu, Oh, dibantu. gitu. Jadi kalau dimasukin semua kotak nggak muat kayaknya. Berarti berterima kasih juga nih buat para YouTuber Nah pembuat itu lagu dia, ya. iya yang betul terima kasih banyak Terima ya kasih yang banyak, pembuat musik juga YouTube. Kemudian Teteh selama Teteh keliling Empang gitu, ini bagaimana kesannya, apa ada pemancing yang iseng usil atau bagaimana? Kalau masalah itu nggak ada, biasa-biasa aja. Biasa-biasa Pada aja. baik justru aku kan dulu waktu kerja rombongan kan ya namanya menghibur gitu kan, menghibur orang minum gitu kan. Iya. Nah, dibandingkan lebih enakan di Empang. Lebih enak di Empang, lebih Iya, nyaman, iya nyaman kalau di lebih Empang. familiar ya, alhamdulillah. lebih apa penuh-penuh Jadi silaturahminya ya. benar-benar istilahnya bakat aku bisa dikembangkan di pemancingan alhamdulillah. Nah ini terakhir ya Teh, selain
kegiatan nyanyi keliling ini kegiatan di rumah apa aja? Nggak ada. Kali buka usaha dagang atau Enggak. apa? Ini aja nyanyi aja, kadang nggak ada waktu. Oh, gitu. Iya. Ya oke, buat Teteh terima kasih atas waktunya. Teteh Lilis Lilis. Suryani enggak? Iya, Suryani Teteh Lilis Suryani berasal dari mana? Majalengka. Majalengka. Boleh sebutin nama kamu ini? Kampungnya Iya. Kecamatan Bantarujeg, Desa Cikidang, Kampung Cibunung. Salam buat orang-orang kampung. Oh iya, salam buat orang-orang kampung. Ya, salam buat semuanya aja. Salam buat Jakarta ya, di kampung itu. Umi, masih ada Umi. Ada. Ayah, Bapak ada. Salam. Salam buat Bapak, buat Ibu. Dadah. Dadah. Bagai batu tak menaruhi padaku yang menanggung rindu menantikanmu. Mengapa engkau datang bila untuk pergi? Kau buat aku senang, lalu kau sakiti. Mengapa engkau datang bila untuk pergi? Kau buat aku senang, lalu kau sakiti. Sehingga kini hatiku merana. Sungguh hatimu bagai batu tak menaruhi padaku yang menanggung rindu menantikanmu. Ya, itulah Lilis Suryani, yang sudah merasa nyaman mengamen dari empang ke empang, tanpa merasa khawatir akan sikap para pemancing yang beraneka karakter. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang baik yang ia jumpai selama setahun lebih di pemancingan. Kalau menyanyi di empang lebih enak, karena mereka tidak mabuk atau rese, ujar Lilis Suryani. Ia mengaku, jika menyanyi di empang, lagu-lagu permintaan itu banyak, tidak seperti menyanyi di panggung-panggung. Lilis Suryani membekali dirinya dengan handphone untuk melihat teks lirik lagu-lagu yang akan dia bawakan, dengan menggunakan aplikasi YouTube yang dihubungkan ke box sound melalui sambungan nirkabel Bluetooth. Ia dapat membawakan berbagai lagu-lagu permintaan para pemancing. Maklumlah usia saya sudah bertambah tua, jadi gak hafal lirik-lirik lagu yang diminta mereka, ujar Lilis Suryani. Pak Desa, buat Bang Alam, juga buat Bang Lilis Suryani yang menikah di usia muda ini sudah cukup lama berada di Jakarta, kurang lebih 30 tahun ia bersama suaminya mengarungi kehidupan di kota besar Jakarta. Bulan malam, dan juga buat Bang Uce. Terima kasih. Hampir tiap 3 bulan sekali ia pulang kampung di Majalengka, tepatnya di Kampung Cigunung, Desa Cikidang, Kecamatan Bantarrejek, Majalengka, Jawa Barat. Kalau orang Sunda mah biasa di jalan, gak betah lama-lama, aku Lilis Suryani. Dari hasil pernikahannya itu mereka dikaruniai 3 orang putri, dari ketiga putrinya itu 2 diantaranya sudah menikah dan bahkan Lilis Suryani sudah mempunyai cucu. Selain mengamen di empang-empang, ia tidak punya kegiatan lainnya. Lilis Suryani disibuki oleh kehadiran cucu-cucunya, ia pun mengaku hampir tidak punya waktu untuk kegiatan pekerjaannya itu. Lilis Suryani, atau lebih dikenal Teh Lilis ini, hanya beberapa hari saja mengamen di empang-empang setiap minggunya. Demikianlah profil wanita pejuang yang membantu perekonomian keluarga. Lilis Suryani, yang menjalani kehidupan dengan mengamen dari empang pemancingan satu ke empang pemancingan lainnya. Tidak ada suatu pekerjaan yang mulia tanpa sebuah keikhlasan, dan tidak ada suatu pekerjaan yang nyaman tanpa sebuah keceriaan,
dan keikhlasan dalam menjalani pekerjaan akan membuat hidup menjadi ceria. Jika Anda menyukai video ini, silahkan di-like, subscribe, komentari, dan bagikan ke teman-teman Anda, ataupun ke grup komunitas atau perkumpulan Anda. Sampai jumpa pada liputan mendatang.